Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2121. 4 Master Selevel Big Joker. Ini datang seorang di level yang sama dengan Big Joker. Bahkan lebih menakutkan. Dan tidak tahu master apa yang mereka bawa ke sini. Aku ingin tahu kali ini bagaimana kamu melarikan diri. Teriakan dingin datang. Seseorang keluar dari pesawat. Begitu dia melangkah. Ternyata dari ketinggian beberapa ratus meter langsung berada di depan Nathan Clark. Dia mengabaikan segalanya. Seperti berjalan di tanah. Mengejutkan semua orang. Dia adalah atasan Richard. Dia mengenakan setelan jas. Elegan nan megah. Aura berbahaya memenuhi udara. Hati semua orang menegang kembali. Eksistensi yang tidak kalah dari Big Joker. Tidak lama kemudian, seorang wanita berbaju merah datang. Dari tubuhnya memancarkan aura jahat yang aneh. Begitu melihatnya, selalu merasa takut dan gemetar. Eksistensi lain yang sebanding dengan Big Joker. Sekali lagi membuat semua orang merasakan tekanan. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba muncul ombak besar di laut tak jauh dari sana. Menerjang beberapa ratus meter, muncul sebuah pusaran. Bahkan ada titik hitam di atasnya. Setelah semua orang melihatnya dengan jelas, menyadari itu adalah seseorang. Dia menjulang ke langit, melompat dan muncul di depan semua orang. Satu orang lagi. Keempat master ini datang bersama. Orang di luar semuanya adalah master teratas laboratorium para dewa. 18 malaikat kegelapan dari organisasi kitab suci. Melihat Dewa Iblis Laza dan yang lain. Atasan langsung Richard langsung menyebutkan identitas mereka. Prediksi Richard benar. Lawan kita tampaknya adalah organisasi kitab suci. Wanita jahat itu berkata dengan yakin. Atasan Richard menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, tidak. 18 malaikat kegelapan berperang melawannya. Sepertinya mereka ingin membawanya pergi. Joker yang sedang bermain poker juga mencibir. Benar. Mereka tidak satu komplotan. Mereka ingin membawanya pergi. Maka pada dasarnya ditetapkan bahwa musuh kita adalah dia. Hanya saja berhubungan dengan organisasi kitab suci. Kita akan tahu setelah menangkapnya. Orang yang keluar dari laut langsung bertindak. Boom. Melontarkan tinjunya. Nathan Clark juga segera melontarkan tinjunya. Buk. Begitu kepalan kedua belah pihak bersentuhan. Seolah-olah bumi bertabrakan. Semuanya akan retak. Tidak ada pihak yang bergerak. Kuat. 18 malaikat kegelapan saling memandang. Bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Saat ini mereka menerima pesanan. Mundur. 18 malaikat kegelapan segera melarikan diri. Membunuh untuk keluar dari arah pasukan yang terlemah. Bagaimana ini? Atasan Richard melambaikan tangannya. Biarkan mereka pergi. Target kita adalah dia. Lagi pula mereka juga tahu bahwa orang-orang itu adalah 18 malaikat kegelapan. Untuk saat ini, laboratorium para dewa masih belum cocok untuk melawan organisasi kitab suci. Lebih baik membiarkan mereka pergi. Setelah 18 malaikat kegelapan pergi, hanya Nathan Clark yang tersisa sendirian di lapangan. Dia harus menghadapi laboratorium para dewa sendirian. Ini akan menjadi krisis terbesar Nathan Clark dalam sejarah. Baru saja dia membunuh Richard. Tidak menyangka orang yang satu tingkat lebih tinggi akan datang. Ini semua ulah dari anggota organisasi kitab suci. Memaksa menjerat dirinya. Apalagi yang bisa dia lakukan sekarang. Bertarung sampai mati. Segala sesuatu yang bisa digunakan telah dia gunakan. Bahkan jurus terlarang yang diajarkan oleh gurunya harus digunakan. Sudah seperti ini. Mau tidak mau dia harus mengerahkan semuanya. Melawan 4 orang ini saja sudah tidak bisa diprediksi. Nathan Clark sama sekali tidak bisa menyelami kekuatan tempur mereka. Mati kalian. Nathan Clark meraung dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Boom. Dia fokus pada kecepatan dan kekuatan ekstrim. Pukulan ini sepertinya dapat mengangkat bumi. Trik kecil. Atasan Richard mencibir. Lengannya muncul tato-tato yang menakutkan. Tato itu berubah menjadi merah darah dan bersinar. Aura yang mematikan dan menakutkan menyembur keluar. Buk. Dia dengan mudah menangkis pukulan Nathan Clark dan menghilangkan kekuatan raksasa itu. Boom. Dia melontarkan tinju yang luar biasa. Nathan Clark merasa jiwanya terhempas. Bab 2122. Rasa sakit yang sangat dikenal.
Seolah-olah tubuh ini sama sekali bukan milik Nathan Clark. Seolah-olah kesadarannya telah dikosongkan. Pria ini sungguh kuat. Atasan Richard tidak seperti dia. Mengandalkan intrik untuk mencari nafkah. Dia mengandalkan kekuatan murni. Julukannya di laboratorium para dewa adalah Lucifer. Malaikat yang jatuh dalam mitologi barat. Di laboratorium para dewa, dia bisa mendapatkan julukan ini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Satu-satunya wanita di antara keempat orang itu juga mengeluarkan serangan yang mengejutkan. Pita suaranya seperti mengeluarkan suara mengerikan dari neraka terdalam. Tajam, jahat dan mengerikan. Seperti menghancurkan sisi terlemah dari dalam hati seseorang. Di kedua tangannya muncul bara api yang menakutkan. Bara api itu sangat aneh. Disertai dengan suara lolongan hantu dan serigala. Seolah ingin merobek segalanya. Wanita ini dijuluki penyihir neraka di laboratorium para dewa. Dia mengendalikan api neraka yang mengerikan. Mampu membakar segalanya. Pada awalnya, Lucifer memberitahu Richard bahwa dia dapat menciptakan tubuh energi murni tanpa perlu khawatir jika dia tidak dapat mengendalikan mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk menyingkirkan tubuh energi murni. Salah satu caranya adalah penyihir neraka. Api nerakanya dapat langsung membakar tubuh energi murni. Sama sekali tidak akan bisa menahannya. Itu menunjukkan betapa menakutkannya dia. Telapak api penyihir neraka menyerang ke arah Nathan Clark. Nathan Clark, yang berada jauh dari sana, sudah bisa merasakan kobaran api yang mendekat. Seolah-olah jiwanya sedang terbakar. Baru saja dia dipukul oleh Lucifer sehingga jiwanya terbang keluar. Sekarang kobaran api dari penyihir neraka datang. Dalam sekejap, area ini diselimuti api neraka. Bahkan tanah pun terbakar. Berubah menjadi hitam dalam sekejap. Melewati beberapa meter. Semuanya hitam. Api neraka bisa membakar segalanya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Begitu api neraka keluar, dunia seolah diselimuti api. Semua makhluk hidup harus melalui pembakaran api. Karena pukulan Lucifer, Nathan Clark tidak bisa mengelak sama sekali. Langsung diselimuti oleh api neraka. Dia hanya bisa menghadapi api neraka secara langsung. Boom! Dalam sekejap, api neraka langsung menembus aliran udara pertahanannya dan membungkusnya. VTTT. Pada saat ini, Nathan Clark merasa kesadaran otaknya kosong. Tubuhnya tampak meleleh sedikit demi sedikit. Rasa sakit menyerang. Rasa sakit yang tak terlukiskan. Sakit ke sumsum tulang. Sakit sampai sanubari. Api neraka sepertinya membakar jiwa Nathan Clark. Tubuhnya sudah meleleh. Nathan Clark pernah mengalami rasa sakit seperti ini sebelumnya. Saat gurunya membentuk kembali meridian bela diri untuknya. Rasa sakit seperti bangkit dari kematian. Nathan Clark tahu bahwa pada saat itu guru tidak hanya membentuk kembali meridian bela dirinya, tetapi juga mengubah total tubuhnya. Mengubah sepenuhnya dari luar dan dalam. Itu sebabnya sangat menyakitkan. Sekarang Nathan Clark merasakan sakit seperti ini kembali. Jika bukan karena pukulan Lucifer, Nathan Clark bisa lolos dari api penyihir neraka. Tapi tidak, dia terbungkus dalam api jahat penyihir neraka. Pada saat ini, tubuh Nathan Clark mengeluarkan energi, melindunginya dengan erat, berusaha menghentikan api neraka. Api neraka melucuti pertahanannya sedikit demi sedikit, membakar dan melahap tubuhnya sedikit demi sedikit. Membakar dia sampai mati. Penyihir neraka membuat raungan yang mengerikan, meningkatkan serangan api. Melihat ini, semua orang tersenyum. Nathan Clark sudah menjadi daging di atas piring. Aku akan membantu penyihir neraka. Big Joker tertawa keras. Dia mengayunkan tangannya. Kartu Joker di tangannya terbang keluar. Pada saat ini, kartu Joker berubah menjadi senjata yang tidak bisa dihancurkan yang bisa menembus segalanya. Shred. Pertahanan energi di depan Nathan Clark secara paksa dicabik-cabik oleh kartu Joker. Tidak bisa ditangkis. Boom. Kali ini api neraka benar-benar menghantam tubuh Nathan Clark. Nathan Clark mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Bersambung.